غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita membahas hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab kedua, yaitu babut taubah, hadis nomor 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinanin Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id, ini kunyahnya Abu Sa'id. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum. Ya. Dahulu ya ada seseorang di antara umat sebelum kalian. Ya, jadi di antara yang biasa atau sering Rasulullah sampaikan adalah kisah pelajaran yang terjadi pada umat sebelumnya, yang biasanya mengandung pelajaran ya, baik positif atau negatif, agar kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seseorang yang sudah membunuh 99 nyawa. Ini bukan 1-2 lagi, 99 nyawa. Tentu saja dosa yang sangat luar biasa, yang tidak terkira dosanya. Satu saja membunuh orang, itu kalau kata Rasulullah SAW, hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Begitu ya. Ini 99 orang. Dosa yang sangat besar. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Ya. Namun masih ada ya nilai-nilai kebaikan, ketakwaan pada orang tersebut. Ya, boleh jadi dia merenung, kemudian dia ingin menghentikan semua kemunkaran ini, maka dia tanya. Dia tanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Dia pengen tanya ya, kepada orang tersebut, maka dia cari-cari info. Siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini? Fadulla ala rahibin. Ya. Entah bagaimana ada seseorang yang menunjukkannya, fadulla ala rahibin. Maka ditunjukkan, dia ini ditunjukkan ala rahibin, kepada seorang rahib. Rahib ini istilah di masa lalu untuk kalangan Yahudi dan Nasrani, orang yang ahli ibadah. Orang yang suka dan senang ibadah. Fa'atahu, maka setelah ditunjukkan itu dia datangi orang tersebut, rahib tersebut. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Ya, maka dia berkata, ya, dia tidak ingin menyebut dirinya langsung, seakan-akan dia ingin menceritakan seseorang. Ya, bahasa kita, ada orang yang sudah membunuh 99 orang, 99 nyawa. Fahallahu min taubah, apakah dia masih bisa bertaubat atau boleh bertaubat? Atau dengan kata lain, apakah taubatnya diterima? Faqala la. Kata rahib ini, dia jawab la, tidak. Jadi dia jawab begitu saja tanpa berpikir, tanpa ilmu, ya. Seakan-akan memang begitu jawabannya. Ya. Ya, ketika dijawab la, tidak ada kesempatan untuk bertaubat, maka dikatakan, diriwayatkan faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Ya, maka dibunuhlah rahib tersebut. Ya, mungkin mental pembunuhnya masih ada. Kalau memang tidak ada lagi pintu taubat, ya sekalian sajalah. Ya, faqatalahu, maka orang tadi itu membunuh sang rahib tersebut. Fakammala bihi mi'ah. Akhirnya jumlah yang dibunuh itu mencapai 100 orang. Fakammala dikatakan
dia sempurnakan jumlahnya sampai 100. Tapi rupanya dia masih tetap ada keinginan untuk bertaubat. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu dia bertanya lagi kepada orang-orang tentang orang yang paling pandai yang berilmu di muka bumi. Fadulla ala rajulin alim. Maka dia ditunjukkan kepada rajulin alim, seseorang yang alim. Perhatikan bedanya, kalau tadi rohib ditunjukkan kepada rohib, orang yang ahli ibadah. Kalau ini ditunjukkan sekarang kepada orang yang alim, benar-benar dia punya ilmu, ya bukan cuma sekedar rajin beribadah, tapi dia punya ilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Kembali ditanya lagi orang tersebut. Ya, orang tersebut kembali bertanya dengan redaksi yang sama. Ada orang yang membunuh 100 nyawa. Apakah dia masih boleh atau bisa bertaubat? Faqala na'am. Nah, inilah jawaban yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya menjawab begitu saja tanpa ilmu, tapi ini orang berilmu, maka dia jawab iya. Iya, di sini maknanya adalah taubat masih boleh, masih bisa, masih diterima. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya. Siapakah yang bisa menghalangi antara dia dengan taubatnya? Atau dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang menghalangi dia dengan taubatnya selagi pintu taubat masih terbuka. Selagi masa dan waktunya belum habis. Ya, sudah kita bicarakan sebelumnya, masa dan waktu taubat ya, sebelum nyawa sampai kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Namun selain dia mengatakan taubatnya diterima, orang tersebut, orang alim tadi memberikan tips atau pesan. Ya, intalik ila ardi kadza wa kadza. Kamu pergi saja ya ke negeri ini dan ini. Disebutkan nama negerinya, namun dalam riwayat ini tidak disebutkan. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillah ma'ahum. Karena di sana unasan, fa inna biha, di negeri-negeri tersebut unasan, ada orang-orang ya'budunallah yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillah ma'ahum. Hendaklah kamu beribadah sama mereka. Wala tarji' ila ardika, wala tarji', jangan kamu pulang ila ardika, ke negeri kamu, fa innaha ardu su'in, karena negeri kamu itu negeri yang buruk. Buruk di sini maksudnya di sana banyak orang-orang buruk, ahli maksiat yang dapat mempengaruhi orang lain untuk juga berbuat maksiat. Fantolako, maka berangkatlah orang tadi. Hatta idza nasafat thoriq, namun di tengah perjalanan atahul maut, datang kematian, meninggal dia, entah dengan sebab apa. Fahtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Maka fahtasomat berselisih. Fihi, terkait dengan orang tersebut, malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Malaikat rahmat, malaikat yang membawa kasih sayang, wa malaikatul adzab, malaikat yang tugasnya adalah memberikan azab. Ya, jadi bisa dibayangkan malaikat yang memang menebar kasih sayang, yang tugasnya adalah menurunkan kebaikan kepada umat manusia, dan malaikat yang tugasnya adalah mengazab manusia yang munkar, yang kufur kepada Allah. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat berkata, ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Ja'ata iban, orang itu sudah datang dalam keadaan bertaubat, mukbilan biqalbihi, sudah hatinya sudah diarahkan, mukbilan, sudah menghadap biqalbihi, dengan hatinya, ilallahi ta'ala, kepada Allah. Artinya dia sudah ingin kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, mukbil, ya, menghadap kepada Allah dengan hatinya. Wa qalat malaikatul adzab, itu kata malaikat rahmat tadi ya. Kemudian wa qalat malaikatul adzab. Adapun malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia belum beramal sedikit pun, ya. Innahu lam ya'mal, dia belum beramal khairan, kebaikan, qattu. Qattu itu artinya sedikit pun dia belum lakukan. Belum sholat, belum zikir, belum tilawah, belum zakat, belum sedekah dan lain sebagainya. Fatahum malakun fi surati adamin. Maka kemudian datang kepada mereka, ya, jadi mendatangi mereka malaikat dalam bentuk manusia. Didatangi. Ya, ditemui mereka berdua nih, ya, malaikat azab dan malaikat rahmat.
yang berselisih ini. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Ya, maka kemudian mereka nih menjadikan malaikat yang baru datang ini sebagai hakim. Sebagai hakim, sebagai pemutus. Faqala, maka orang tersebut yang ditunjuk untuk memutuskan ya, mana pendapat yang diambil. Faqala, maka orang itu berkata atau malaikat tersebut berkata, kisu ma bainal aradaini fa ila ayyatihima kana adna fahuwalahu. Diukur aja lah begitu ya bahasa kita. Kisu artinya diukur. Kalau saya kisu ya, diukur ma bainal aradaini antara dua negeri. Ya, jadi dia meninggal di mana? Diukur di tempat dia meninggal dengan negeri tempat asalnya dengan negeri tempat tujuannya. Fa'ila ayyatihima ya. Fa'ila ayyatihima apa namanya? Yang kemana ya? Ke negeri apa dari keduanya yang lebih dekat? Kana adna, yang lebih dekat fahuwalahu. Maka itulah bagiannya. Maksudnya dia dianggap seperti itu. Kalau seandainya lebih dekat ke negeri yang buruk, maka dia dianggap sebagai orang yang buruk. Jika dia lebih dekat kepada negeri yang baik, maka dia dianggap sebagai orang baik, orang soleh, orang beriman. Faqasu, maka diukurlah oleh malaikat itu. Fawajaduhu, ternyata mereka dapatkan adna ilal ardil lati aroda. Ternyata posisi tempat dia meninggal itu adna lebih dekat ilal ardil lati, ke bumi atau negeri yang dia inginkan. Jadi dia mau menuju ke suatu negeri, sebagaimana nasihat dari orang alim tadi, ulama tadi, ternyata posisi dia sudah lebih dekat ke negeri yang mau dituju ketimbang ke negeri asalnya. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka kemudian orang tersebut ya, yang bertaubat tadi diambil oleh malaikat rahmat. Malaikat yang membawa rahmat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, terdapat juga dalam riwayat sahih, fakana ilal qaryatis shalihati aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha. Kalau di riwayat yang lain dijelaskan bahwa posisi dia lebih dekat kepada negeri yang baik tadi, ke negeri yang soleh. Aqraba, lebih dekat bi shibrin, cuma sejengkal saja. Jadi jarak bedanya cuma sejengkal saja ya. Perbedaan yang sangat dekat sekali. Jadi persis memang dia di tengah-tengah, cuma lebih dekat sejengkal ke negeri yang mau dituju atau negeri yang baik tadi. Wa fi riwayatin fi sahih, juga terdapat riwayat yang sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhi antaba'adi. Allah mewahyukan kepada negeri yang buruk tadi untuk menjauh, wa ila hadhi antaqarrabi, dan kepada negeri yang dekat untuk mendekat. Kepada negeri yang soleh untuk mendekat. Wa qala kisu ma bainahuma, kemudian dia berkata ukurlah di antara kedua negeri tersebut, fawajaduhu ila hadhi aqraba bisyibrin faghufira lahu, ternyata didapatinya orang tersebut lebih dekat sejengkal, maka dia mendapatkan ampunan. Wa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwaha. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa posisinya lebih maju dadanya ke negeri tersebut. Jadi lebih sedikit lagi ya. Cuma dadanya saja yang lebih maju ke arah negeri tersebut. Begitu. Ini gambaran betapa posisi dia memang sangat tipis. Ya, lebih dekat ke negeri yang dituju atau negeri soleh yang diperintahkan oleh ulama tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan makna yang sangat dalam, yang besar, yang nilainya mengandung pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya adalah bahwa seburuk apapun seseorang, pasti ya kalau dia beriman, pasti dia masih menyimpan benih-benih kebaikan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Bagi orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam kemaksiatan dan kemunkaran, maka benih-benih tersebut jangan dipadamkan. Tetap dia hadirkan, diperbesar sampai datang keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bagi kita yang melihat orang yang ahli maksiat dan kemunkaran. Jangan lantas kita sumpah serapah, kita nista, kita cela. Sebab boleh jadi di dalamnya masih terdapat benih kebaikan. Lalu dia bertaubat. Dan boleh jadi
taubatnya dia mengantarkan dia kepada Islam yang lebih baik dari kita. Mungkin juga orang yang tadinya mencela dan menghina justru dia berbalik arah terjerumus pada kemunkaran. Maka kita doakan mereka, kita ajak mereka pada kebaikan. Jangan kita nista, jangan kita musuhi, tapi sampaikan nilai-nilai kebaikan pada mereka karena pada dasarnya setiap orang menyimpan benih-benih kebaikan. Kemudian sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, pintu taubat masih terbuka sebelum habis masanya. Jadi ini untuk menguatkan lagi hadis-hadis sebelumnya betapa pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka lebar, bahkan Allah buka siap menerima taubat di malam hari untuk mereka yang durhaka di siang hari, siap menerima taubat di siang hari untuk mereka yang durhaka di malam hari. Ya. Apalagi di sini digambarkan 100 orang terbunuh oleh tangannya. Namun tetap pintu taubat tidak tertutup selagi dia benar-benar ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga ada pelajaran penting bahayanya memberi fatwa tanpa ilmu. Ya, kalau kita tidak ngerti, kalau kita belum paham, ada orang bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan saya tidak tahu. Imam Malik mengatakan la adri nisful ilm. Ya, mengatakan saya tidak tahu adalah sebagian atau setengah dari ilmu. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik daripada kita paksakan menjawab yang kita tidak tahu ilmunya. Ya, dan tidak perlu merasa jatuh martabatnya. Ya, yang jatuh martabatnya adalah orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Dan di sisi lain tentu saja ini memberikan pemahaman betapa keutamaan dan fadilah yang besar bagi orang-orang yang berilmu, bagi para ulama yang dapat memberikan penjelasan, yang dapat memberikan arahan, yang dapat memberikan harapan kebaikan berdasarkan ilmu. Ya, maka bisa dibayangkan kalau seandainya tadi tidak ada orang alim yang memberikan penjelasan bahwa taubat Anda diterima, boleh jadi dia masih akan terus membunuh sampai akhir hayatnya. Namun ketika dijawab dengan ilmu dan memberikan harapan, ya, maka orang tersebut tidak sungkan-sungkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran berharga betapa pentingnya lingkungan yang baik untuk merawat taubat. Atau dengan kata lain juga betapa berpengaruh dan berbahayanya lingkungan yang buruk karena akan dapat menyeret seseorang pada keburukan. Nah, karena itu kita membutuhkan lingkungan, negeri, daerah yang baik. Penting juga di sini kita terus ikut berpartisipasi dan membangun agar lingkungan kita, masyarakat kita adalah lingkungan yang baik, masyarakat yang dekat kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan dan kemunkaran. Kemudian hadis ini memberikan pemahaman bahwa taubat menghapus dosa-dosa sebelumnya. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka itu artinya seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia belum banyak beramal, tapi taubatnya sudah menghapus dosa-dosanya sebanyak apapun. Yang penting taubatan nasuha dan dia jaga istiqomah dengan nilai yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan pesan tersirat untuk jangan menunda-nunda taubat. Bayangkan gak lama setelah dia taubat Allah cabut nyawanya. Seandainya dia tunda taubatnya, belum sempat bertaubat sudah Allah cabut nyawanya, maka hasilnya akan berbeda total. Ya, padahal bisa jadi waktu selisihnya cuma sejam saja, cuma sedikit saja. Seandainya dia gunakan itu, kemudian dia meninggal, dia sudah membawa taubatnya. Tapi kalau dia tunda-tunda, ya padahal sedikit lagi, ya ajal tiba, tapi dia tunda taubatnya tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui. Akhirnya dia meninggal sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sudah ada keinginan, kemauan bertaubat, ingin kembali kepada Allah, jangan tengok kiri kanan, jangan ragu-ragu, ya, jangan menunda-nunda, segera bertaubat kepada Allah. Kita nggak tahu kapan ajal kita akan tiba. Hadis ini juga memberikan satu pelajaran besar tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana seorang hamba yang sudah melakukan kezaliman, kemunkaran, kemaksiatan yang sangat besar, Allah tidak tutup pintu taubatnya. Allah buka pintu taubatnya dan Allah terima siapapun yang ingin bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.